Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini semua membantah, tapi satu persatu mulai bicara. Semua terlihat tenang, tapi di belakang layar justru penuh ketegangan. Nama Joko Widodo kembali diguncang, bukan oleh lawan politik biasa, tapi oleh pengakuan, oleh bisikan orang dalam, oleh narasi yang semakin liar dan tak terkendali. Dari Rustam hingga sosok misterius seperti Rismon, dari dugaan keterlibatan Eko Sulistyo hingga nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, Mahfud MD, bahkan Megawati Soekarno Putri ikut terseret dalam pusaran isu ijazah Bung Jack ini. Ini bukan sekedar tuduhan, ini bukan sekedar opini, ini adalah rangkaian cerita yang jika benar bisa mengguncang fondasi kepercayaan publik. Pengakuan demi pengakuan bermunculan, tekanan disebut-sebut terjadi, dan pertanyaannya sekarang sederhana tapi mematikan, yaitu siapa yang sebenarnya berkata jujur dan siapa yang sedang memainkan peran. Orasi kritis akan membedah semuanya tanpa sensor, tanpa kompromi, karena di negeri Konoha ini kadang yang paling berbahaya bukan kebohongan, tapi kebenaran yang sengaja ditunda. Sebelum kita masuk ke analisis yang lebih dalam, kami akan sajikan kepada Anda narasi lengkap, pengakuan, percakapan, dan alur cerita yang sedang menjadi perbincangan panas. Perhatikan setiap detailnya, dengarkan setiap kalimatnya, karena di sanalah potongan-potongan kebenaran itu tersembunyi. Dari cerita tentang tekanan terhadap Rismon hingga klaim mengejutkan tentang keterlibatan Eko Sulistyo. Semuanya akan Anda dengar langsung tanpa filter. Tonton baik-baik, karena setelah ini kita tidak lagi hanya mendengar cerita, kita akan mulai membongkarnya. Selamat menyaksikan. RJ yang diajukan Rismon, ada perantaranya juga. Ini orangnya ngomong langsung sama saya. Bang Rismon ini RJ melalui dia. Pengacara, perempuan gitu loh. Ketemuannya di Jalan Sabang, katanya di suatu restoran. Saya dapat informasi bahwa ajudan Solo menyatakan Rismon nggak di SP3 itu mereka meragukan Rismon. Jangan-jangan Rismon ini penyusup yang diletakkan ke Solo. Rismon ini ketakutan melibatkan istrinya. Lebih takut istrinya yang mati. Mau ngomong apa UGM, mau ngomong apa kepolisian, kalau kita temukan siapa pembuatnya itu selesai. Dan salah satu pembuat ijazah itu mengaku kepada saya. Kalau dia ikut terlibat, ikut membuat bersama Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Dan kemarin pun, dia sempat ngomong sama kawan-kawan saya, siap ngomong kok. Tapi siapa yang jamin saya dan keluarga saya? Sebentar lagi, kita akan buat rudal balistik untuk Solo. Kami nggak takut masuk penjara. Yang kami pertanyakan, apakah Jokowi berani masuk penjara karena kasus jasa ini? Oke, sudah Anda dengar semua pernyataannya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang sebenarnya sedang dimainkan di balik semua ini. Mari kita masuk ke analisisnya dan bersiaplah, karena kali ini kita tidak hanya membedah narasi, kita akan menguliti logika di baliknya. Sekarang saat kita bongkar pelan-pelan tapi pasti. Pertama, mari kita mulai dari satu nama yang terus muncul, yaitu Rismon Hasiolan Sianipar. Tokoh ini digambarkan kadang seperti pejuang, kadang seperti korban, dan kadang, maaf ya, seperti karakter sinetron yang tiap episode berubah kepribadian. Hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bisa bilang saya capek. Dan memang dalam narasi yang kita tonton tadi, kata capek ini diulang-ulang. Sampai kita sebagai penonton juga ikut capek. Capek apa? Capek mikirin. Capek karena berjuang atau capek karena kebanyakan versi cerita. Lalu muncul analisis dari Rustam. Katanya Rismon ini bukan penyusup, tapi tertekan. Nah, ini menarik. Di Konoha kalau seseorang berubah sikap ada dua kemungkinan.
Pertama, dapat pencerahan, gitu ya. Kedua, dapat tekanan. Dan di narasi ini pilihannya jelas, tekanan. Pertanyaannya, tekanan dari siapa? Nah, di sini kita mulai masuk ke wilayah yang agak liar tapi menarik. Disebut-sebut ada kaitan dengan isu luar negeri, Jepang, keluarga, dan bahkan keselamatan istri. Waduh, waduh, waduh. Ini sudah bukan lagi diskusi hukum. Ini sudah masuk genre thriller ya. Thriller ya. Kurang sedikit bisa jadi serial Netflix. Ijazah, The Untold Story. Oh, mantap. Tapi kita lanjut. Masuk ke bagian paling panas. Klaim adanya pengakuan pembuat ijazah disebut nama Eko Sulistyo. Sekarang kita pause sebentar. Dalam logika sederhana, kalau ada orang mengaku membuat sesuatu yang sangat besar seperti ini, membuat ijazah, Bung Jack ya, harusnya ada 3 hal, bukti, saksi, dan verifikasi. Tapi di narasi yang kita tonton ini, yang ada baru 1, yaitu katanya dia mengaku ke saya. Ya, ini problem klasik. Katanya ini ya. Di negeri Konoha katanya ya, kansanya tanda kutip, itu bisa lebih kuat dari CCTV, lebih tajam dari rekaman audio, bahkan kadang lebih dipercaya dari fakta. Padahal kalau semua katanya dijadikan bukti, grup WhatsApp keluarga kita sudah bisa jadi pengadilan internasional, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan ya. Nama Joko Widodo tentu jadi pusat dari semua kisruh ini. Narasinya dibangun sederhana. Kalau ijazah asli, kenapa tidak ditunjukkan? Sekilas memang logis. Tapi be careful ya, hati-hati. Logika seperti ini seperti bilang, kalau kamu nggak lapar, kenapa masih makan? Kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya lompat logikanya. Karena tidak menunjukkan sesuatu, tidak otomatis berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau begitu, banyak orang yang tidak posting foto liburan. Berarti tidak pernah liburan. Wah, kasihan banget bos. Nah, kita lanjut ke bagian yang lebih rame. Nama-nama besar mulai dimasukkan, mulai dari Prabowo Subianto, Mahfud MD, Megawati, hingga Puan Maharani. Ini teknik klasik dalam membangun narasi besar. Kalau ceritanya kecil, tambahkan tokoh besarnya, biar terasa ini bukan isu biasa. Padahal belum tentu mereka benar-benar terlibat. Tapi secara psikologis, nama besar itu sama dengan isu besar. Dan penonton langsung berpikir, wah ini serius nih, nama-nama besar ada nih. Padahal bisa jadi yang serius itu cuma narasinya. Lalu ada bagian yang menurut saya jujur saja paling dramatis. Apa coba? Rudal balistik ke Solo. Oh my god ya. Rudal balistik, perang kita sama Iran nanti, bahaya ini. Rudal balistik ke tembok ratapan Solo. Saya sempat berhenti sebentar untuk memikirkan itu ya. Ini maksudnya strategi hukum atau kita lagi nonton briefing militer? Karena kalau semua kasus diselesaikan pakai istilah rudal balistik, besok-besok rapat RT juga bisa berubah jadi konferensi pertahanan negara. Pak RT, masalah parkir ini harus kita selesaikan dengan rudal balistik. Tapi di balik humor itu ada satu hal serius, saudara-saudara. Narasi ini memang sengaja dibuat bombastis ya, sensasional, agar terdengar kuat, agar terdengar berani, agar terdengar seperti perlawanan besar. Padahal kekuatan argumen tidak diukur dari kerasnya kata-kata, tapi dari kuatnya bukti. Sekarang kita tarik benang merah. Ada 3 pola utama di sini. Pertama, narasi tekanan ya. Rismon digambarkan terombang-ambing. Wah, kayak ada ombak. Takut berubah gitu ya. Kedua, klaim pengakuan tanpa verifikasi. Ada yang mengaku, mengaku tapi tidak muncul. Ketiga, pembesaran isu dengan nama-nama tokoh besar dan bahasa dramatis. Dan ini penting karena di era sekarang yang viral bukan yang paling benar, tapi yang paling menarik untuk dipercaya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini benar atau salah,
Tapi apa? Apakah kita sedang mencari kebenaran? Atau hanya mencari cerita yang paling seru untuk dipercaya? Saudara-saudara, akhirnya kita sampai di satu titik yang tidak nyaman. Bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tapi karena terlalu banyak versi kebenaran yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada klaim, pengakuan, dan narasi yang terus bergulir. Di sisi lain ada yang diam, ada bantahan, ada ketidakjelasan. Nama seperti Joko Widodo terus disebut-sebut, tokoh seperti Rustam terus berbicara, dan sosok seperti Rismon masih menjadi tanda tanya besar, berjuang atau bertahan. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak pernah takut diuji dan kebohongan tidak pernah nyaman diuji. Jadi jika memang ini soal kebenaran, maka seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak ada yang perlu ditunda, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena publik hari ini tidak lagi diam. Publik melihat, publik mendengar, dan mulai bertanya. Orasi kritis di sini tidak untuk memihak, tidak juga untuk menghakimi. Kami hanya mengingatkan bahwa dalam setiap kekuasaan akan selalu ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan, yaitu rasa ingin tahu publik. Dan ketika pertanyaan terus hidup, maka satu hal yang tidak bisa dihindari adalah kebenaran cepat atau lambat akan menemukan jalannya sendiri. Dan ini adalah orasi kritis, suara yang mungkin tidak nyaman tapi perlu untuk didengar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.